Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan li jami'il anam wa ala alihi nubala'il kiram wa ashabil anjumil alam wa kullu man da'a ilal haqqi bil mau'izatil hasanah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sali wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur ya nur ya nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para habaib, para hadirin wal hadirat, para sesepuh, para ajengan, wabil khusus Haji Agus beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini menambahkan rasa jiwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan menyambut ketenangan di dalam jiwa kita. Mengingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban buat kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita di malam hari ini mensyiarkan syiar Islam, pelopor Islam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kepada kita, yang kita harapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kepada kita. Bagaimana Abi Musa Az-Zarhuni yang mana pada waktu itu ditentang oleh para fuqaha, para ulama di saat tersebut, menentang dengan membuat acara maulid, membuat perayaan maulid. Abi Musa Az-Zarhuni ditentang oleh para ahli fuqaha, ahli fikih menentang. Akhirnya gundah, resah. Abi Musa Az-Zarhuni resah. Di malam harinya bermimpi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fariha bina farihna bihi." Man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang senang kepada kami, maka kami pun akan senang kepada mereka. Di sini insyaallah kita di malam hari ini berkumpul. Kita di malam hari ini memeriahkan. Kita di malam hari ini mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan
Rasulullah senang kepada kita. Harapan kita Rasulullah cinta kepada kita. Kalau kita cinta, belum tentu diterima cinta kita, belum tentu dikenal oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan sholawat yang banyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Rasulullah mengenal siapa nama kita, siapa nama orang tua kita, dikenal karena amal-amal kita disodorkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu khairan fa hamidullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur, memuji kepada Allah apabila dalam amal-amal kita itu amal yang baik, apalagi amal-amal kita tersebut banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ma'asyiral muslimin, tujuan kita di malam hari ini berkumpul, kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita letakkan kecintaan kita di atas segala-galanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, kita duduk di muka bumi ini, kita melihat ke langit, yang mana di langit ada banyak planet-planetnya, yang mana laut sebagaimana luasnya dan besarnya. Ketahuilah bagaimana Shahibul Diba menjelaskan, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Semua ini, alam semesta ini adalah tunjukan, isyarat, yang dimaksud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada semuanya kalau bukanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Allah Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Laulahu ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Lihatlah ma'asyiral muslimin, semuanya menunjukkan bahwasanya yang paling mulia diciptakan oleh Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kita untuk bangga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kita nabinya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, untuk kita contoh, untuk kita cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya kita senangi, pakaiannya kita senangi, gerak-geriknya kita senangi, sopan santunnya kita senangi, akhlaknya kita senangi. Itulah yang mengundang kepada kita apabila kita telah mengetahui siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui daripada Maulid Diba menjelaskan di dalam cintanya hewan onta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis surah Bismil Habaib fahada syukru a'taqar raqaib, yang mana iring-iringan daripada manusia-manusia pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
begitu juga ontanya pun yang ditunggangi bergembira riang, ikut mengangguk-anggukkan kepalanya, bergembira untuk menuju ziarah ke makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai langkah-langkahnya pun dijauhkan, dilebarkan. Pemajan utaha, yaitu langkahnya dipanjangkan, sangat gembira. Wasalat min madamiha sahaid, saking bahagianya langkahnya dipanjangkan dan air matanya berlinangan karena rindu bahagia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ menjelaskan juga lepaskan pada izdiman, pada ilhizam, lepaskan daripada pelana dari tali onta tersebut. Fala tasukha, jangan engkau setir onta tersebut, karena onta tersebut telah mengetahui jalan menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaidu syauqiha lil hayyiz hajiz, yang mana lepaskanlah daripada tunggangan tersebut. Arahan setirnya tersebut adalah kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahim tarabah wa hamat wa illa fa innaka fi tariqi hubbi kadhib. Pahamilah wahai manusia-manusia ini, onta cintanya begitu sangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahamat, ikutilah sebagaimana cintanya, kenalnya seorang onta, seekor onta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Kalau engkau tidak mengikuti sebagaimana cintanya seekor onta, engkau di dalam cinta kedustaan, cinta yang dusta. Ini seekor onta saja mengenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua alam semesta ini mengenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min fil ardi wala fis sama illa ya'rifu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang di langit dan di bumi, semuanya benda mati, benda padat, benda cair, yang hidup atau yang mati, semuanya mengenal bahwasanya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa min usatil jinni wal ins, kecuali yang tidak mengenal kepadaku, jin dan manusia yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Kita tergolong tidak mengenal, berarti kita tergolong dari manusia yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengenal saja, yaitu digolongkan orang yang beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu cintanya seekor onta. Di dalam cerita Wahaninil Khashab, yaitu menangisnya daripada kayu pelepah korma, tempat khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menangis sewaktu digantikan tempat khutbah tersebut. Seorang daripada sahabatnya Rasul mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak pintar bikin daripada tempat-tempat duduk, tempat mimbar. Maukah apabila saya gantikan tempat tersebut yang bagus, lebih bagus lagi? Maka Rasulullah mau. Dibikinlah dan digantikan tempat mimbar yang lebih bagus sedikit. Tempat mimbar yang lama yang terbuat dari pelepah korma tersebut dipinggirkan di pojok masjid. Setiap harinya dalam subuh,
Sayyidina Umar mendengar ada suara tangisan. Suara tangisan di masjid tersebut. Akan tetapi tidak ada yang menangis. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengetahui yang menangis bukan manusia, yang menangis adalah pelepah korma, tempat khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipeluk ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Dia menangis dikatakan karena berpisah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditawarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mau bersamaku di dunia ataupun di akhirat? Kalau engkau mau bersamaku di dunia, akan aku letakkan lagi di tempatmu. Kalau engkau mau bersamaku di akhirat, akan aku tanam, nanti kau akan tumbuh di sorga." Maka pelepah korma, ma'asyiral hadirin, mengetahui yang mana yang lebih baik. Dia memilih di sorga tumbuh nantinya selamanya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya melihat dunia semata, tidak, ma'asyiral hadirin, akan tetapi kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih lama waktunya, kehidupan yang lamanya tidak akan ada batasnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah mengundang kepada kita, ma'asyiral hadirin, supaya kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau mengukur imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cintanya luar biasanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak dinyatakan beriman kalau kita lebih mencintai anak kita, orang tua kita, harta kita, dan dunia kita. Kalau kita lebih mencintai mereka lebih dari cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min, ma'asyiral hadirin. Apakah kita mau digolongkan dari orang yang tidak beriman? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Marilah kita di malam hari ini tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dinyatakan beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi harus ditampakkan tanda-tanda cinta. Alaisal hubbu man fi zalam naim. Bukanlah di dalam alaisal hubbu man alaiha alaim. Sesungguhnya bukanlah di dalam cinta itu kecuali ada tanda-tandanya alaim. Innal mahabbah malahal mahabbah ma fi zalam naim. Tidaklah orang yang cinta itu kalau betul-betul cinta kalau di malam harinya dia tidur. Bukanlah itu yang dinamakan cinta, ma'asyiral muslimin. Mereka yang sangat-sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak tidur malam, ma'asyiral muslimin. Mereka selalu menghidupkan malamnya untuk bertahajud. Mereka selalu menghidupkan malamnya untuk berzikir. Mereka selalu menghidupkan malamnya untuk mengangkat tangannya, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita, ma'asyiral muslimin, yang menghadiri maulid, yang menghadiri acara-acara syiar, besok paginya tidur subuhnya, besok paginya tidak sholat subuhnya. Apakah ini yang dinamakan cinta, ma'asyiral hadirin? Apakah ini yang bisa membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini yang dinamakan nantinya bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan, ma'asyiral muslimin, sepulangnya kita dari tempat ini, kita buang sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati kita. Sifat benci, sifat marah, sifat kibir, sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, kita buang semua
semua daripada sifat-sifat tersebut. Kita bersihkan hati kita supaya ibadah kita lebih giat lagi, ma'asyiral hadirin. Supaya wudhu kita lebih khusyuk lagi, supaya sholat kita lebih khusyuk lagi, supaya senantiasa ibadah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala an yaghris fi qulubina mahabbatullah, mahabbati Rasulillah, menanamkan di dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu Subhanahu wa taala kama jama'na fi hadzal makan, jama'na wa iyyakum ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikumpulkan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga nantinya di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita yang hadir dikabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita senantiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala al-qabul, semoga dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.